Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kita masih dapat menikmati kehidupan dalam keadaan baik dan sehat. Semua ini adalah anugerah dan kebaikan Tuhan yang kita terima dan kita nikmati sepanjang hari kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara, sebagai umat Tuhan tentu kita sudah mengenal dan selalu mengalami tentang kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itulah yang akan membuat kita memperoleh kekuatan dan dorongan untuk mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Ini sesuai dengan seruan di dalam Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Kebaikan Tuhan dapat kita nikmati dengan adanya kehidupan dan juga pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Kebaikan Tuhan dapat kita terima melalui karya penebusan Yesus Kristus. Kebaikan Tuhan juga dapat kita alami ketika Tuhan menolong dalam segala kesulitan yang ada. Ketika Tuhan menyertai dan melindungi kita dari malapetaka dan dari mara bahaya. Kebaikan Tuhan dapat kita nikmati dalam persekutuan dengan keluarga, dengan teman dan sahabat yang baik. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, intinya kebaikan Tuhan itu hampir identik dengan berkat dan kondisi yang baik yang kita alami. Dan untuk itulah kita selalu mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan. Namun menjadi satu pertanyaan dan perenungan bagi kita semua termasuk orang beriman. Bagaimana kalau seandainya keadaan seseorang beriman itu dalam kondisi tidak baik? Kalau dalam kondisi sakit, ketika kesulitan ekonomi atau keuangan, ketika mengalami masalah yang berat dan pergumulan-pergumulan yang rasanya di luar kemampuan untuk menanggungnya. Termasuk ketika anggota keluarganya dipanggil oleh Tuhan ketika menghadapi sakit penyakit virus corona ini. Apakah kita sebagai orang beriman masih dapat menyatakan dan mengimani Tuhan itu baik, bahwasanya kasih setianya adalah untuk selama-lamanya? Saudara, memang tidak mudah. Kita akan lebih mudah mengatakan Tuhan baik ketika kita diberkati atau di dalam keadaan yang baik, tidak mengalami pencobaan. Secara manusiawi akan lebih sukar untuk mengungkapkan Tuhan itu baik ketika keadaan sebaliknya terjadi, yaitu mengalami pergumulan, mengalami bencana, mengalami pencobaan seperti Ayub atau Rasul Paulus. Saudara, dalam pengalaman hidup saya ketika masih muda, tak jarang mengalami rasa khawatir tentang hari esok, mengalami pergumulan dan kesulitan dalam banyak hal. Saudara yang saya kasih, namun puji syukur kepada Tuhan, saya merasakan dan mengalami bagaimana perwujudan kebaikan Tuhan itu, yaitu dengan memberikan penghiburan, dengan memberikan penguatan, janji firman-Nya yang sangat meneguhkan. Saya masih ingat akan firman Tuhan yang menjadi favorit saya, yang ada di dalam Yesaya pasal 54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Ini adalah sebuah kiasan, karena mungkin kenyataannya kita belum pernah menyaksikan gunung yang beranjak dan bukit yang bergoyang dari tempatnya. Yang ada adalah gunung yang meletus atau gempa bumi. Tetapi ini adalah suatu gambaran, sekalipun terjadi gunung itu beranjak, terjadi bukit-bukit itu berguncang dari tempatnya, kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah beranjak meninggalkan kita. Dan perjanjian damai sejahtera Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita.
Janji firman Tuhan ini ternyata selalu digenapkan. Apa yang saya khawatirkan ketika saya serahkan kepada Tuhan dan berlindung kepada Tuhan, Tuhan justru menjauhkan dari bencana dan dari segala kondisi yang tidak baik. Saudara, Kristus datang juga untuk mewujudkan perjanjian kasih setianya yang mendatangkan keselamatan dan damai sejahtera. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikian firman Kristus di dalam kitab Injil Yohanes. Saudara, sesuai dengan isi firman Tuhan yang pernah dan selalu menguatkan saya, yang digenapkan di dalam kehidupan atau bagi kehidupan umatnya, yaitu biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, perjanjian dan kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya akan membawakan dalam sebuah nyanyian. Biarpun gunung-gunung beranjak dan semua bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan semua bukit bergoyang, tapi perjanjian damaiku takkan beranjak darimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Walaupun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dari kehidupan kita, dan perjanjian damai-Nya tidak akan pernah bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, walaupun di tengah wabah virus corona yang menerpa masyarakat dunia, Tuhan masih menjagai kami semua. Tuhan menjauhkan kami dari malapetaka dan dari kemalangan. Tuhan masih tetap memberkati anak-anak-Mu ketika sebagian di antara mereka menderita terinfeksi virus corona. Tuhan juga memberikan pertolongan, pemulihan, dan juga kasih karunia sehingga berangsur-angsur mengalami kesembuhan. Namun untuk sebagian dari saudara kami yang kami kenal telah kembali kepada Tuhan melalui penyakit virus corona ini, kami tetap percaya kasih setia Tuhan akan menyertai mereka, bahwa Tuhan Yesus sudah bersama dengan mereka di rumah Bapa di surga, dan Tuhan selalu memberikan penghiburan oleh Roh Kudus-Mu bagi keluarga yang ditinggalkan dan kehilangan. Tetaplah Tuhan memberkati umat-Mu dimanapun berada, melindungi dan menjauhkan kami dari bencana, dari segala sesuatu yang kami khawatirkan, dan dari segala yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetaplah Tuhan memberkati perjuangan dan upaya dari pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah bangsa-bangsa bersama tim medis dan seluruh anak bangsa untuk mengatasi masalah atau wabah virus corona ini, yaitu dengan memutuskan mata rantai penyebarannya. Tuhan, inilah berbagai permohonan doa, pergumulan kami dan masa depan kami percayakan kepada Tuhan. Di dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat malam dan sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati kita untuk selama-lamanya.